Om Swastiastu. Tribuners, selamat tahun Tribun Bali. Kembali berjumpa dengan saya masih dalam rangkaian roadshow Tribun Bali ke KPU Sebali. Dan kali ini saya berada di kantor KPU Bali bersama Ketua KPU Bali, Dewo Agung Gede Lidartawan. Unapi gato Ji? Becik dan sehat. Harus sehat. Sehat nih, dan harus sehat. Harus sehat. Ya, Tribuners seputar Tribun Bali, tentu sosok beliau sudah tidak asing lagi di dunia KPU, khususnya di Bali. 2 periode pernah menjabat sebagai Ketua KPU Bangli, kemudian sekarang 2 periode juga menjabat sebagai Ketua KPU Bali. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulik bagaimana sosok Dewo Agung Gede Lidartawan ini, bagaimana perjalanan karir beliau di KPU, dan tentunya juga kita akan mengulas bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 dan hajatan yang segera akan kita lalui, yaitu Pilkada Serentak 2024 pada November 2024 mendatang. Baik Ji, ini sebagai permulaan ini, ya. 10 tahun di KPU Bangli dan sekarang 2 periode juga di KPU Bali. Seperti apa sih perjalanan karir Aji hingga menjadi Ketua KPU Bali 2 periode ini? Bisa diceritakan Ji? Baik, saya sebenarnya adalah seorang aktivis dulunya, ya, aktivis 98, dan saya adalah seorang akademisi di Universitas Udayana, di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Jadi cita-cita saya itu tidak ada cita-cita jadi KPU. Cita-cita saya itu awalnya adalah jadi profesor. Jadi profesor? Ya, untuk itulah maka saya belajar dengan baik, S1 saya selesaikan dengan baik, S2 saya cum laude di Gajah Mada. S1 di mana Ji? Di Udayana. Ya. Kemudian saya diangkat dosen di Udayana 95, sekolah 98 di Gajah Mada. 1 tahun 10 bulan saya sudah tamat dengan predikat cum laude. Setelah itu saya melanjutkan rencananya di Hokkaido University, Sapporo, Jepang. Tapi karena like and dislike di kampus, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan ke situ. Nah, setelah itu maka saya lebih banyak bekerja di luar. Saya juga konsultan di beberapa negara, di Vietnam, di Thailand, di Filipina, dan konsep pengembangan ekonomi lokal di wilayah Asia, termasuk saya kerja di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sampai jadi staf ahli Local Economic Development di Timor Leste. Setelah itu karena memang sudah ada niat sekolah di dalam negeri, terus terang karena saya ingin mengembangkan diri saya. Nah, akhirnya saya dikasih izin oleh Pak Rektor untuk ikut di kepemiluan. Ya, mulai dari PPK sebenarnya, PPK Denbar 2 periode, jadi ketua PPK Denbar 2003, 2005, 2007, 2008 saya jadi ketua Panwaslu Kota Denpasar. 2008 sampai 2018 itu jadi ketua KPU Bangli, dan 2018 sampai nanti 2028 saya menjabat ketua KPU Bali. Ya itulah. Awal Aji bisa terlibat di kepemiluan itu seperti apa Ji? Ya, saya kan seorang aktivis. Jadi dulu karena nggak jadi 2003 itu saya rencana berangkat. Waktu itu Mas Anas kesini sama teman-teman minta saya ikut sama Pak Lanang itu ikut di KPU provinsi waktu itu. Tapi saya bilang saya lagi mau sekolah di S3 di Sapporo, Jepang. Sudah diterima, eligible letter saya sudah ada, semua tinggal berangkat. Tapi karena like and dislike, KPU provinsi sudah terbentuk, KPU kabupaten juga sudah terbentuk. Akhirnya saya ya ikut-ikut di PPK Denbar. Itu mulainya. Tapi passion memang ada di situ ya? Ya, karena saya aktivis. Saya termasuk pendiri KMADI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan aktivis di beberapa kegiatan kemahasiswaan, dan termasuk saya
juga adalah ketua KNPI Bangli ya, mulai 2008 sampai kemarin 2018 baru diganti. Oh, Ya. lama juga. Jadi nggak ada yang mau ganti Oh, udah nggak ada mau ganti. karena kemarin itu di Bangli nggak dikasih anggaran kita. Oke, Ya, KNPI 1%, 1 rupiah pun nggak ada anggarannya. Mandiri. Waktu zamannya Pak Gianyar jadi bupati. Iya. Ya. Maka itu saya memberanikan diri kemudian untuk bersaing di provinsi dan ternyata kita bisa. Ya, mudah-mudahan periode yang terakhir ini saya bisa ngayah. Setelah itu saya akan balik pulang ke Bangli. Berarti Ngayah di Bangli lah. Ngayah di Bangli. Ya. Jadi awalnya cita-cita jadi profesor, akhirnya Jadi provokator. provokator Ya, sekarang. sama propnya kan. Sama profnya. Sama propnya. Jadi provokator untuk memprovokasi teman-teman bisa menjadi calon, Ya, terlibat dalam memperbaiki politik, ya. bangsa dan negara ini. Iya. Dan menarik ini dari biografinya Haji yang saya baca ini, Haji lahir di Singaraja, SD-nya di Bangli kalau nggak salah ya. Semua di Singaraja. Semua di Singaraja. Cuman saya pernah SMP kelas 1 di SMP 1 Bangli, itu karena orang tua saya dua-duanya nggak ada di Bali. Ibu saya itu ngaben di Parigi Motong, karena keluarga besar saya waktu zaman penjajahan Belanda itu keluarga saya dari ibu yang puputan Jagaraga itu di Selong ke sana. Jadi termasuk kakek saya yang ditarik ke Bali. Dan orang setua saya yang laki itu Seba Milsuk. Jadi sekolah bintara militer sukarela di sana di Kupang. Jadi nggak ada siapa di Bangli. Nah dititiplah saya di siapa di Singaraja, titip saya di Bangli 1 tahun. Setelah itu balik lagi ke. Tapi asalnya Haji Bangli kan gitu? Asal Bangli, asal Puri Sekolah di Singaraja. Ya lahir di Singaraja, besar di Singaraja, sekolah di Singaraja, sempat sekolah setahun di Bangli, balik lagi sampai tamat SMA di Singaraja. Jadi pergaulan saya orang Buleleng. Oh, iya. Kalau Aslinya dicampur Susut, babu. Susut, Ya? Susut Bangli Ya. kan, tapi Kalau dicampur babu. Bangli Buleleng. Bangli Buleleng. Jadi memang saya untuk melayani kepada masyarakat. Babu. Ya, Melayani masyarakat. Ada kisah masa kecil, masa muda di Buleleng itu seperti apa, Ji? Ya, saya ya menjalani luar biasa ya. Saya lebih banyak di olahraga. Saya pernah menjadi pemain bulu tangkis, ya. Andalan paling tidak di kecamatan saya jadi andalan. Dan saya ikut di bulu tangkis dan juga saya sempat jadi gelandang penyerang PS Garuda Sangsit. Saya sempat hat-trick juga pernah saya. Wih, cetak gol hat-trick ya? Tapi dari ujung kaki sampai ke tengah ini semua pernah diperbaiki akibat sepak bola. Saya memang senang di olahraga. Apapun olahraga yang saya ikutin, ya bisa gitu, bisa dalam artian bisa mengalahkan orang-orang yang di itu. Yang penting telaten dan serius. Saya juga tenis meja, kemudian volley, kemudian terakhir tuh diajak teman-teman main golf juga kita nggak kalah sama yang lain. Artinya vision saya mungkin di olahraga dan senang saya di olahraga. Saya jadi pengurus olahraga itu juga lama di PBSI Kota Denpasar, PBSI Bali. Ya, di bahkan KONI Bangli pernah kan? Saya pernah di KONI Bali, jadi Sekum KONI Bali. Ya, waktu itu membantu Pak Alit ini, ya. Alit Putra untuk membantu beliau cuma setahun ya, karena setelah itu juga kita tidak boleh merangkap jabatan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, KPU nggak boleh lagi, mulai 2017. Udah nggak boleh lagi, sehingga saya lepaskan semua, bahkan jadi pengurus PBSI juga pernah. Jadi saya jadi 2 periode jadi pengurus di PBSI, pimpinan pusat PBSI, utamanya di sebagai Korwil wilayah tengah, ya, ke Kalimantan, semua. Bali, NTB, NTT. Jadi kalau ada kegiatan di situ, saya sering diutus untuk mencari bakat anak-anak kita yang bisa kita rekomendasikan untuk menjadi penghuni di Pelatnas. Pelatnas ya. Oh, ternyata backgroundnya Haji ini olahragawan,
sport dan aktivis ya. Ya, dan lebih banyak akademisi saya. Akademisi juga, dan sekarang sebagian hidup beliau mungkin menjadi ketua KPU. Ya. Menariknya ini selalu menjadi ketua. Ya, itu anugerah yang diberikan ke saya oleh Tuhan. Ada bagaimana suka duka menjadi ketua KPU ini Haji, di Bangli 2 periode, sekarang di Bali. Gimana ya? Kalau saya itu menganggap dimanapun saya ditugaskan, saya harus jadi yang terbaik. Oh gitu, prinsipnya itu ya. Sehingga setiap saat apapun kita mulai dari teamwork kita. Jadi dari dalam kita benahi betul KPU ini yang dulunya ngaret-ngaret. Kalau saya paling anti ngaret. Ya. Anti ngaret. Memang ya. Tapi itu kan tradisi yang susah di. Ya memang saya dari dulu mungkin karena saya kerja dengan ECFED, Education for Community Food Enterprise Development dengan Amerika, dengan USDA, United States of Department of Agriculture. Saya pernah kerja dengan GTZ. Ya, sebuah lembaga yang dari Jerman yang membantu negara-negara pihak ketiga ini. Dan itu saya sudah membiasakan diri dan memang saya nggak suka yang namanya telat. Di Bangli itu saya merubah tabiat atau kebiasaan orang-orang Bangli yang setiap diundang tuh 1 jam baru datang. 1 jam baru. Ya, 2008 itu 1 jam baru datang. Paling cepat itu 30 menit setelah itu. Saya rubah dengan gaya saya dan saya tidak peduli siapapun, mau bupati, mau ketua DPR, kita undang nggak datang ya 15 menit setelah waktu yang ditetapkan undangan itu harus jalan. Udah mulai. Kalau nggak siapapun kita tinggal. Ya. Termasuk saya mendidik anak-anak sampai sekarang di provinsi, mendidik anak-anak untuk 30 menit sebelum acara kita mulai itu sudah ready semua. Nggak ada cak-cak, cek-cek lagi dan lain sebagainya. Itu semua harus sudah. Jadi membiasakan diri disiplin itu adalah awal keberhasilan. Itu kemudian lingkungan saya tata. Saya senang menanam pohon, saya senang memasak. Jadi semua kebutuhan masak saya pasti ada di kantor saya. Dimanapun. Di Bangli juga saya buat begitu. Ada jeruk nipis, ada jeruk limau, ada misalnya cabai. Itu pasti ada. Semua kebutuhan memasak. Dan saya selalu bikin dapur. Dapur itu kita bikin pakai dana-dana pribadi kita, bukan dana kantor. Untuk membiasakan diri, kita guyup bersama, makan siang kek atau hari Jumat kita bikin masak kek. Dalam rangka apa? Membuat kebersamaan itu menjadi lebih dekat. Sehingga apa yang kita lihat sekarang, anak-anak itu luar biasa kerjanya. Ya, sudah luar biasa. Karena udah hatinya udah di KPU. Di KPU ya. Membuat orang yang hatinya di KPU itu susah. Kenapa, Pak? Ya karena mereka kadang-kadang berprinsip bahwa saya lo cari uang ke sini jam 8 ada di sini, jam 4 pulang. Sedangkan di KPU itu tidak mengenal jam. Tidak mengenal waktu, bahkan nggak pernah libur. Ya, cuma nyepi aja libur di Bali. Cuma nyepi aja. Iya benar. KPU mau 24 Galungan, jam, Kuningan. Itu kemarin kita pleno penampahan Kuningan sampai Kuningan pagi. Teman-teman media juga ikut beran saya. Tapi kita menikmati, karena itulah kerja-kerja kita. Itulah suka duka. Kalau mau KPU, sudah memilih jadi KPU, jangan berharap seperti di pemerintah daerah. Kerja jam 8, pulang jam 4. Nggak bisa. Bisa. Jadi, bukan zona nyaman itu ya? Iya. Kalau nggak mau begitu ya, pasti akan tersiksa di KPU. Betul, Karena kita melayani, tagline kita adalah melayani 24 jam. Menjadi babu ya? Iya, jadi babu. Ada pengalaman menarik Ji selama ini menjadi ketua KPU ini Ji? Ya, yang menarik ya saya banyak kenal orang dan orang merasa senang dan saya merasa kalau orang itu udah senang ya sama seperti saya masak. Kalau saya masak, kemudian masakan saya itu habis, itu senang. Sama dengan saya. Kalau ada pemilu, semua berbahagia, semua tersenyum, tidak ada sengketa, maka saya senang. Termasuk kemarin 2020 kita jadi penyelenggara pemilu terbaik karena tidak ada KMK 6 kabupaten kota. Sekarang pun dari seluruh yang ada di
di 38 provinsi di Indonesia ini. Hanya KPU Bali yang sama sekali nggak ada gugatan di MK. Iya, luar biasa. Itu artinya apa? Saya sudah membuka keran selebar-lebarnya di rumah di sini. Kenapa harus dibawa ke MK? Kalau mau buka di kecamatan apapun ininya, walaupun tidak diperbolehkan, saya akan mengambil langkah itu. Jangan sampai administratif mengalahkan substantif. Jadi enjoy aja saya dengan mereka senang, dengan para tokoh ini senang, dengan para politisi ini senang, kan saya ikut senang. Masyarakat juga senang. Ya, karena KPU itu kepercayaan. Kalau menjaga semua kepercayaan menjaga kepercayaan itu susah. Trust, ya. Ya, apalagi sekarang KPU itu kalau nggak salah sekarang peringkat keempat lembaga yang dipercaya oleh masyarakat versi pemerintah. Ya, kita menjadi survei kepuasan terhadap lembaga negara. KPU termasuk ranking atas. Luar biasa ini pengalaman Haji suka duka jadi ketua KPU ya. 2 periode. Selama menjadi ketua KPU itu pernah mungkin mendapat semacam kayak tekanan atau mungkin sudah ada teror-teror gitu Ji pas pemilu gitu. Masyarakat Bali itu pemimpin-pemimpin Bali itu masih dalam etika. Mereka pasti menanyakan, mereka pasti nelponin saya, mereka marah-marah itu hal-hal yang biasa. Ya, baru sekedar marah-marah ya. Jadi kalau tekan-menekan, saya pikir saya tidak pernah hadapi itu. Karena saya sudah memberikan kesempatan semua untuk kita buka, untuk setransparan mungkin. Gimana mereka mau menekan saya? Apalagi saya lihat, memang karakteristik pemimpin Bali itu ya sudah hilang, mungkin gara-gara 98 itu ya. Jadi arogansinya enggak ada. Walaupun ada yang misalnya sedikit-sedikit mau protes dengan nada tinggi, ya saya kasih tahu. Seperti ini, sepertinya akhirnya luluh juga. Ya. Jadi memang selalulah di mana-mana. Dulu di Bangli saya kan di demo. Sempat di demo ya. Loh, ya demonstran di demo kan udah biasa. Saya mantan juga demonstran tukang demo. Kemarin di pemilu 2004 kan sempat juga ada di demo. Saya bilang saya hadapi. Malahan waktu di Bangli itu saya bilang ayo. Malah Brimob menghalangi saya bilang nggak usah. Ini masyarakat saya nggak mungkin menyelakai saya. Ada koridor-koridor, ada ya hal yang harus kita benerin. Ya nggak ada masalah. Jadi dengan begitu tersalurkan mereka. Apapun saya terima 24 jam. Dengan penjelasan yang kita berikan, saya yakin itu. Bahkan kemarin saya waktu demo di depan kantor, saya tantang, ayo. Jangan hanya demo aja bilang curang-curang. Besok saya lihat Anda ikut menyaksikan. Kalau curang kasih tahu saya. Saya beresin. Nyata nggak ada, satu pun nggak ada yang bilang curang. Gitu loh. Nah, artinya masyarakat Bali ini udah mulai cerdas berpolitik. Hal-hal yang kita bisa selesaikan di sini, ngapain harus ke MK? Masa hakim 9 hakim itu nggak tahu Bali kemudian memutuskan Bali? Lebih baik kita putusin sendiri. Kita yang lebih tahu gitu. Iyalah. Untuk apa? Ya kan? Nah, ada trik khusus untuk menjaga hubungan dengan para politisi, ya pihak-pihak yang terkait dengan kepemiluan atau pilkada. Yang penting kita pesaja itulah. Orang Bali itu bilang pesaja. Jadi tidak usah kalau bilang apa adanya saja. Ya. Jadi tidak boleh saya tidak harus menjanjikan sesuatu atau apa adanya aja. Aturannya kita berikan. Ya, saya tidak pernah merasa diri sebagai mungkin baru jadi KPU mentang-mentang kemudian kita menjaga jarak dengan beliau-beliau. Enggak lah. Justru kami sangat menjaga kedekatan dengan semua stakeholder kepemiluan. Dengan begitu kita disupport semua. Jika ada masalah pun itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tidak harus naik koran, ya, tidak harus diberitakan. Yang penting selesai. Ya. Saya lebih banyak ingin mendorong teman-teman menjadi politisi yang baik. Ya. Karena tujuan politik inilah mensejahterakan rakyat. Jangan sampai menyengsarakan rakyat. Teriak-teriak, bentak-bentak untuk apa? Itu juga biasa-biasa sama aja hasilnya. Ingat? Iya. Jadi saya pikir teman-teman sudah
menyadari lah. Dan dengan apa setiap saat kita ajak mereka melihat kita, menintrospeksi kita, ya, melakukan apa saran, masukan. Ini memang kita akan kembalikan. Saya ini mencoba untuk mengembalikan Bali ini seperti apa adanya dulu. Salah satunya nanti pada saat kampanye mungkin ya. Saya ingin kita tidak kampanye teriak-teriak itu. Tidak kampanye. Tidak ada lagi apa saya buatin podium kemudian saling tuding, kemudian saling menjelekkan. Gak usah. Kalau kita lihat kondisi zaman dulu kala, setiap ada apa dirembuk di Balai Banjar. Pakai pakaian adat, ngobrol baik-baik aja. Saya ingin mengembalikan model-model kampanye kita, model-model seperti itu gitu. Kenapa nggak kita bersila di satu tempat, Balai Banjar, saya mungkin ada 2 pasangan calon, ya udah, nggak usah lagi teriak-teriak ore, kemudian apalagi saling mencadeng gitu. Untuk apa? Yang kita mau itu geber-geber di jalan gitu. Yang kita mau itu Bali ini tentram. Bali ini punya pemimpin yang menyejukkan. Culture kita kan merembug. Betul. Ya kan? Merembug aja. Kalau dulu kita cari apa bendese atau apa kan tinggal duduk, kemudian ngeraos, selesai. Saya ingin besok mudah-mudahan tim kampanye mau. Ini kan karena kita harus menyertakan mereka. Tapi kalau mungkin satu calon aja, ya, seandainya misalnya satu calon kan gampang. Saya bisa atur loh. Ayo model begini, kita duduk aja di ini, kemudian apa-apa yang mau disampaikan dengan cara-cara yang luar biasa, dengan pakaian adat, bila perlu dengan campuran bahasa Bali. Ini mengembalikan citra kita bahwa kita itu sudah punya mekanisme, sudah punya tradisi yang baik dulu, bukan dengan jalan misalnya teriak-teriak. Bukan dengan jalan saling ejek, saling menjelekkan. Apa? Ngapain itu? Karena kita punya budaya. Berarti itu mungkin masuk format untuk debat nanti. Iya, saya akan tawarkan sebelumnya. Setelah mereka mendaftar, tim kampanye ada, para calon saya akan ajak begitu. Mungkin sebelum penetapan calon saya mau dudukkan mereka. Pas sebelum penetapan itu saya ngobrol mungkin di ruang PHP, saya coba untuk memacu begitu. Sehingga tidak ada lagi biaya-biaya kampanye yang notabene nggak perlu. Beli atribut banyak, ujung-ujung apa? Euforianya itu enggak kan? Jadi mari kita mulai. Di Bali ini sampah udah susah kita. Bikin lagi baliho yang jor-joran gitu. Tambah banyak sampah ya. Sudahlah, kita punya videotron kita pakai. Ya kan? Di beberapa tempat kita pasangin videotron. Sisanya kita pakai medsos. Kita pakai teman-teman media yang sudah online semua. Yang digital, sudah zaman digital. Sudah zaman digital. Masa kita Bali ini yang sudah zaman digital itu masih menggunakan baliho atau masih ribut tentang baliho? Padahal orang-orang Amerika, orang-orang Eropa sekarang ributnya apa? Artificial intelligence. Betul. Kita masih robek baliho, dirobek, ribut dan lain sebagainya. Saling tuduh. Susah. Ya, ini menarik ya, Tribuners seputar Tribun Bali. KPU nanti menawarkan format atau konsep baru dalam debat pilkada di Kus di Bali ini. Jadi konsepnya kayak PAUM gitu ya mungkin apakah di Balai Banjar atau Balai Banjar kita bisa cari di Balai Banjar. Kenapa? Kita bisa banyak sekali Balai Banjar besar-besar. Ya, audiennya teman-teman tuh cuma tepuk tangan, nggak usah wawe. Untuk apa? Untuk kita bermusuhan dengan begitu masyarakat senang. Lihat aja pemilu kemarin. Apa yang dia suka? Joget dia suka kan? Betul. Inilah fenomena kita. Politik menghibur gitu ya. Iya. Politik damai. Pesta itu menyenangkan, bukan menakutkan, bukan arak-arakan, bukan jumlah massa besar. Tapi kita katanya ayo adu ide gagasan. Debat itu kan esensinya kan itu ya, adu gagasan. Apakah harus dengan gaya Eropa sama Amerika yang ada podiumnya kemudian bentak-bentak? Enggak juga. Bali punya etika tata krama penglingsir kita. Untuk ngadegang apa gitu selalu suasananya ini nyaman, aman. Itu yang kita mau.
Ya tergantung sekarang pimpinan-pimpinan yang ada, Iya. calon-calon yang ada, mudah-mudahan mau. Tergantung tim kampanyenya ya Ji ya. Iya. Tapi itu akan ditawarkan oleh Iya, KPU akan saya ya, tawarkan. seluruh Bali ini kan. Akan saya tawarkan. Karena kita ingin kembali. Salah satunya yang kemarin kita diapresiasi oleh RI dan program kita dipakai adalah salah satunya adalah penanaman pohon. Penanaman pohon ya. Bisa dibayangin nggak berapa pohon kita tebang untuk surat suara kemarin? Betul. Kalau kita nggak tanam tambah panas kita. Tambah habis pohon kita ya. Iya, belum lagi yang longsor, ya, yang tumbang, ya. Jadi nanti untuk pemilu ke depan ini saya minta seluruh konstituen, ya, baik itu tim kampanye, baik itu semua itu melakukan penanaman pohon, termasuk nanti seluruh anak muda kita, ya, seketrune, kemudian dari SMA, universitas. Saya minta untuk menanam pohon. Ya, target kita di atas 200.000 lah. Kemarin 118.000 dan udah diapresiasi menjadi program nasional akhirnya. Seluruh Indonesia akibat Bali itu mereka menanam pohon hampir 10 juta dalam satu hari. Iya. Itu dari Bali idenya, dari saya. Idenya dari KPU Bali ya, menanam pohon ya. Ya, Tribuners seputar Tribun Bali menarik ini. KPU Bali punya gagasan untuk debat, formatnya digelar di Balai Banjar seperti PAUM yang menjadi tradisi leluhur masyarakat Bali. Ya, kalau ini terwujud tentu sangat luar biasa, bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain nanti ya. Nanti kalau calonnya tunggal, Ji, apakah tetap dilaksanakan debat? Iya, harus disampaikan. Bukan debat jadinya. Bukan debat. Jadi ya? penyampaian visi dan misi. Ya, jadi yang bersangkutan akan menyampaikan itu dengan gayanya supaya masyarakat tahu seneng apa enggak dengan yang itu. Kalau nggak seneng, bisa jadi mereka mau memilih kotak kosong. Iya, kotak kosong atau Jadi kolom kosong. Calon tunggal belum tentu menang. Belum tentu. Ya, sudah banyak kejadian. Makassar salah satunya. Nah, untuk debat nanti apakah bila mana ada paslon yang menolak debat itu apa bisa Ji? Silakan saja. Kan mereka punya hak untuk tidak menggunakan haknya. Gitu. Debat itu adalah sebuah ajakan untuk menyampaikan. Berarti ini bukan wajib? Ya, tapi kan masyarakat menilai. Orang debat yang nggak mau, masa dipilih? Ya, berarti tanda tanya kan, dipertanyakan kemampuannya. Jadi itulah yang harus kita ini kan adalah respon masyarakat, termasuk anak muda sekarang. Jadi mereka nggak mau lagi baliho, karena nggak bisa bicara begini. Gimana mereka bisa memilih? Yang mestinya ada video pendek, atau video pendek dalam 2-3 menit. Kenapa mereka harus dipilih? Betul. Sehingga orang bisa mengerti, oh ini. Dan tentu akan dilihat track recordnya, apa yang sudah dilakukan oleh bangsa dan kepada bangsa dan negara oleh mereka. Apa gagasan-gagasan yang ditawarkan? Iya. Sudah nggak menarik lagi baliho itu, apalagi kecepatan mobil tinggi. Udah nggak kelihatan. Nengok baliho langsung tabrakan. Apalagi padat kendaraannya. Iya. Jadi, artinya KPU ini kembali mengajak para mungkin kontestasi di pilkada nanti saatnya kita menggunakan era digital aja ya. Betul. Bukan lagi kepada baliho. Nah, ini menarik. Di debatnya berapa kali untuk di Bali ini? Saya rencanakan 3 kali. 3 kali per kabupaten kota? Enggak, di provinsi aja 3 kali, kabupaten kota juga ada 2-3 kali. Ya minimal sekali. Kan itu aturannya begitu. Tergantung anggaran. Tapi kayaknya untuk Bali anggaran semua ada. 3 kali di setiap masing-masing kabupaten kota. Oh iya. Oke. Dan itu juga persetujuan tim kampanye berapa maunya. Ya. Kalau saya sih semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Ya. Bahkan kalau ide saya boleh dijalankan, saya akan bawa itu di kecamatan, bukan hanya di KPU kabupaten, sehingga terpotong maklar-maklar politik ini. Iya, terpotong maklar politik. Ya. Kalau misalnya ada masyarakat nggak nonton di TV, ini kan nggak bisa mereka merasakan. Kalau ini di bawah tim kampanye ataupun calonnya kita bawa di masing-masing kecamatan, juga berdialog dengan masyarakat, gimana nggak bagusnya? Iya. Ya? Nanti kita pakai panelis dari universitas membuat beberapa pertanyaan yang harus dijawab dari visi misinya mereka dan disaksikan langsung oleh rakyatnya. Mungkin ada kesempatan bagi rakyat juga untuk
bertanya misalnya seperti itu? Ya artinya Selain dari panelis? Artinya kalau yang begitu kan agak susah ya mensortir karena nggak tahu ini pro siapa. Ya. Kalau dengan begitu aja masyarakat pasti tahu nanti akan begini, visi misinya nih benar. Gratis PPC uling DJ. Iya. Kan bisa aja ditanya, uangnya dari mana? Oh, dijelaskan. Uangnya dari sini, ini uang dapat segini, kita pakai untuk ini. Top itu jauh lebih mendidik dibanding paling pasang baliho. Iya. Ya kan? Biayanya sudah mahal, plus lagi Sampah. 1 kerat arak atau bir itu jadi mahal. Ya. Dan itu udah nggak ada lagi. Mungkin zaman dulu oke lah, orang udah nggak terkenal. Sekarang ini pasti calon-calon yang terkenal yang akan muncul. Nggak mungkin orang yang gujuk-gujuk baru datang jadi calon. Ya betul. Akan sangat tidak dikenal oleh masyarakat. Dan tentu dilihat track recordnya, apalagi nggak pernah membuat masyarakat Bali lebih baik. Betul. Ya. Nah, terkait ini untuk pilkada nanti, Ci, untuk partisipasi masyarakat gimana? Ya, kira-kira? jadi keberhasilan kita di Pileg kemarin ya, ada 2 target kita, 83% kehadiran pemilih di TPS sudah terlampaui, 83,3. 83,3% di pemilu Terus, 2024 ya? Nah, ya pemilu kemarin. Kemudian MK sudah 0. Hanya KPU Bali satu-satunya tidak ada di MK. Tidak ada sengketa di MK. Pileg. Iya. Ya, Dan ini pasti dapat apresiasi dari KPU RI. luar biasa. Yang berikutnya tentu 2 target ini hampir sama. Akan kita jadikan target karena kalau saya nggak mau kerja tanpa target. Kemarin terakhir di Pilkada 2020 karena COVID orang banyak tidak percaya target yang kita berikan. Ya akhirnya muncul 75%, kita muncul 75 lebih. Ya kan? Dan kita targetkan waktu itu 73, jadi 75. Nah sekarang kita targetkan 75. Di pilkada 75. Walaupun waktu pilgub di Bali kemarin itu masih jauh di 72. 72%. Iya. Sekarang kita targetkan 75. Ada tantangan berbeda, Ji, antara pilpres Iya dengan pasti, pilkada. pasti. Biasanya pilkada akan jauh lebih rendah partisipasinya. Karena apa faktor Karena apa, Ji? pertama kalau Pileg itu kan masing-masing orang caleg ini menggerakkan betul. Ya, semua orang. Bersosialisasi Ya, gitu ya. kemudian belum lagi pilpresnya disukai. Itu mendorong. Nah, sekarang tergantung kita. Kalau partai politik dan calon perseorangannya mampu menarik masyarakat, ya, apalagi calon-calonnya disukai oleh rakyat, anak-anak muda, saya pikir target itu nggak muluk-muluk ya. 75%. Ya. Sekarang kan pilkada ini khususnya pilgub sudah mulai agak hangat-hangat Ya. nih kawannya. Kira-kira gimana? Ya, Bisa kalau mempengaruhi target iya, itu kan? kalau saya bilang gitu, sepanjang kalau ini berdasarkan riset saya yang di Bangli, jadi yang tidak hadir ke pilkada saya tanya, kenapa dia tidak ada hadir ke pilkada? Pertama, katanya calonnya yang tidak disukai. Yang kedua, sudah sama aja, siapapun dipilih, hasilnya nggak pernah merubah kita. Untuk apa dia ke TPS katanya? Kan? Ya. Nah, makanya sekarang dengan banyak misalnya ada calon dan mampu menghidupkan harapan masyarakat itu, saya pikir mereka akan datang ke TPS. Ya? Dan kita juga berikan kesempatan, apalagi sekarang anak-anak muda gitu tidak ada apatisnya lagi. Malah mereka-mereka ini sangat senang sekali memilih. Pindah memilih pun ngantri sampai jam 12 malam. Ya kan? Itu artinya apa? Anak-anak muda ini gak apatis lagi. Bahkan mereka nanya dengan pertanyaan yang cerdas saja, saya bilang, gimana caranya saya memilih kalau hanya diberikan baliho? Gimana? Hanya dengan begitu apakah saya bisa tahu siapa orangnya, apa yang sudah dilakukan oleh pada bangsa negara, dan kenapa saya harus memilih dia? Akhirnya saya bikinlah Bali Expo, Pemilu Expo kemarin di Bali. Itu pertama kali di Indonesia saya buat 2 periode ini, luar biasa. Like KPU itu terbanyak pada saat itu. Pemilu Expo ya. Pemilu Expo itu. Masing-masing orang sudah memaparkan pilihan visi misinya, menarik atau enggak rakyat sendiri yang kemarin memilih. Ya kan? Jadi sekarang kita nggak bisa prediksi kayak dulu. Oh, karena saya masih hebat,
bawa bansos saya akan menang, belum tentu. Iya, iya. Ya, sudah saya banyak lah lihat tuh teman-teman yang bansosnya banyak, tak terpilih tuh, incumbent banyak sekarang. Banyak incumbent malah kalah ya. Kan, karena kita akan dilihat oleh rakyat. Sekarang ini jangan nyempelekan rakyat. Beribu kali diberikan sembako setiap hari, belum tentu juga dipilih. Iya, iya, iya. Tapi pengaruh bansos katanya masih kuat. Loh, ya itu kan katanya. Coba aja buktikan. Iya, iya. Loh, kemarin kalau saya mungkin bisa persepsi pribadi saya, semua kepala daerah kan masing-masing ada. Yang merah ada, yang kuning ada jadi kepala daerah. Semua menggelontorkan bansos. Mau apa tuh? Disalahkan karena orang menang karena bansos? Enggak juga. Iya, 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 iya. Ya, jadi gitu. Jadi jangan juga menyepelekan rakyat. Di Bangli itu ada dulu, ditungguin tuh sampai hampir 300 juta dikasih satu desa. Orangnya DPR-nya nungguin tuh di sana. Tapi dia dapat suara berapa? Tuh suara cuma 25 biji, berat ratusan juta dikasih. Ya belum tentu lah. Belum tentu ya. Sekarang masyarakat sudah tahu bahwa bansos itu uang saya. Iya, uang rakyat ya. Uang saya, kenapa saya ambil kemudian saya nak pilih? Iya, iya. Mengapa? Jadi tidak ada masalah. Cuman bukan dosa ya kalau nggak milih. Ya, cuman yang saya sayangkan ada perubahan yang drastis di masyarakat akibat bansos-bansos ini. Salah satunya adalah kalau dulu kita ke pura, membuat pura ya, membangun pura, memperbaiki pura itu pakai hasil karya kita sendiri, urunan kita, swadaya masyarakat. Supaya apa? Rasa memiliki pura itu tinggi. Tapi sekarang dengan begini, bansos terus, wih Padang segini-segini, tunggu bansos dulu baru. Gak ada rasa itu, udah hilang. Mari kita kembalikan itu ke rakyat kita. Semestinya politisi sekarang itu mengembalikan itu, sehingga tidak bilang, saya habis-habisan. Ya orang Anda ajarin. Coba Anda ajarin semua, ngajarin rakyat kita gitu. Enggak juga. Jadi pragmatis juga ya. Ya, ini juga seperti lingkaran setan yang harus kita urai betul dengan memulai oleh semua. Rakyat nggak usah mikirin itu, kembalikan ke ajaran lama kita. Nggak harus megah puranya. Nggak terus mentereng puranya. Apa yang bisa kita lakukan cukup itu. Tapi sembah sujud kita banyak lakukan, kita akan dapat sesuatu yang lebih ketimbang yang sekarang. Bahkan ada fenomena masyarakat di satu desa itu bingung karena puronya banyak yang ngasih bansos, jadi iya begitulah. Artinya bagaimana culture yang bagus leluhur kita jangan dirubah. Malah bagaimana mensejahterakan itu dengan mempertahankan culture ini. Kalau culture yang baik ini nggak kita pertahankan, besok semua tamu juga akan pergi. Yang dilihat tuh budaya kita. Ya kalau sama ya dengan di luar negeri, ngapain dia datang ke sini? Jadi itu yang saya mau, kita harus mencoba, dan kami sebagai penyelenggara tentu ingin mengembalikan itu. Ya, keluhan-keluhan penggunaan anggaran banyak itu kita sudah support. Jadi sekarang kampanye udah kita fasilitasi. Difasilitasi ya oleh KPU ya. Jadi yang mestinya spanduk baliho kenapa nggak ke Videotron aja sekarang? Ya, Videotron. Ya, atau tayangan di media cetak elektronik. Kan bagus. Jadi sampah tereliminir. Apalagi Bali sudah darurat sampah ya. Iyalah. Nah, ini kemarin di pemilu 2024 di Bali jumlah suara tidak sahnya seperti apa, Ji? Ya, masih dalam kisaran normal lah gitu ya. Mungkin ini karena notabene banyaknya surat suara dan kita masih di 46% itu di atas milenial. Jadi nanti kalau kaum milenial ini sudah semakin banyak bonus demografi kita ini, saya yakin akan ada. Mungkin kadang-kadang kemarin pun ada hal yang menarik. Ini nggak tahu sengaja atau tidak sengaja ada kelakuan aneh daripada pemilih. Itu surat suaranya disembunyikan di bawah alat coblos satu. Sampai bingung, sampai besok
sampai pagi mereka tidak bisa membelenkan. Bisa dibayangin nggak? Terakhir sampai maturan ke sana kemari baru ketahuan ternyata ada surat suara di bawah alat Bantal. coblos. Di bawah bantal itu. Iya. Bisa dibayangin nggak ini? Dan hilang satu suaranya. Ini hal bingung kan, kita nggak mungkin kita belenin kalau Ya. dari nggak tahu di mana surat-suaranya satu. Kan pusing gitu. Dan juga mungkin banyak juga penglingsir kita yang mungkin nggak sabaran gitu, belum baru 3 dicoblos sudah pulang. Yang Mungkin karena terlalu banyak juga gambar kemarin dia. Harus dipilih bingung juga. Ya, wajar saja. Nanti kalau pilkada kan udah lebih Ya, sedikit kalau kan. pilkada sudah lebih simpel. Nah, kemarin kan di pemilu oke lah ada tudingan-tudingan kecurangan seperti itu kan dari berbagai pihak yang mungkin tidak puas. Nah, untuk di pilkada nanti untuk mengantisipasi hal seperti itu gimana ya? Apakah ada terobosan dari KPU Bali? Jadi kemarin saya sudah bikin terobosan dan itu ide pemikiran saya karena galau saya melihat angka-angka yang statistik yang terlalu tinggi menyatakan bahwa ada kecurangan di pemilu ini. Malamnya saya nggak bisa tidur, besok paginya saya berpikir, oh kayaknya saya harus buatkan testimoni ini pas di kecamatan rekap. Ya, nanti juga di pilkada akan kita lakukan bukan di kecamatan, tapi langsung sampai di tingkat TPS. Jadi PPS nanti membuat video pendek testimoni dari saksi-saksi yang ada terhadap pelaksanaan. Apakah ada kecurangan? Itu pertanyaan yang paling inti dari situ. Sehingga dari seluruh TPS hampir 8 ribuan mungkin nanti ada TPS, kita punya videonya untuk mengcounter ya isu-isu tidak kecurangan itu bahwa itu tidak terjadi di Bali. Dan itu kemarin dari saya untuk Indonesia juga. Dan jadi dari seluruh Indonesia ya. Akhirnya Pak Ketua KPU RI memerintahkan setelah saya bikin video itu saya kirim Pak Ketua KPU RI, kemudian di grup ketua-ketua KPU se-Indonesia memerintahkan untuk membuat hal yang sama. Jadi para saksi ini diminta testimoninya. Iya. Nah, ada membuktikan bahwa di sana tidak ada kecurangan. Iya. Ditanya apakah selama Bapak mengikuti rekap di kecamatan, apakah ada kecurangan? Dia langsung bicara, tidak ada kecurangan. Malahan beliau-beliau itu, saksi-saksi itu menganggap bahwa pemilu tahun 2024 yang kemarin ini adalah pemilu yang paling terbuka. Karena yang dulunya disimpan, plano itu kan disimpan kotak. Ya, sekarang sudah dibuka. Mau ngomong apa lagi? Nggak bisa lagi dibohongin dan semua sudah foto. Siapa mau merekayasa? Penjara mereka. Karena mereka sudah punya bukti. Jadi sebenarnya sekarang kemajuan sudah ada, tapi karena ada yang tidak suka, ada yang kalah, ya selalulah. Itulah resiko jadi KPU. Kalau yang kalah pasti KPU itu jelek. Kalau yang menang KPU itu bagus, biasa lah gitu. Itu wasit ya. Ya kayak saya lah itu. Kayak saya ya. Kalau di Tajene kan, pasti peleh ngelebang ya. Atau diginikan kakinya ayam, ya wajar-wajar saja. Tapi saya yakin. Jadi sayanya dibilang wah pelolong itu dilepas. Makanya. Jadi saya itu menganggap bahwa ya sudahlah. Yang penting ada yang mencatat karma saya, karma teman-teman yang sudah ini bahwa kita bekerja apa adanya. Iya. Harapan di Pilkada 2024 nih, yang Pilkada serentak untuk pertama kali digelar di Indonesia ini. Ya, saya berharap semua kontestan berlaku sportif. Dari awal harus sudah bilang di dalam dirinya siap kalah. Siap kalah, siap menang gitu ya. Menang nggak usah dibilang siap kalah pasti dulu. menang. Ya, pasti orang mau menang. Iya. Tapi di dalam ditanamkan siap kalah. Siap kalah, ya. Yang namanya menang kalah ditentukan oleh apa yang Anda lakukan selama proses itu. Ya. Kalau saya percaya kalau karma Anda bagus, pasti dapat sesuatu. Kalau belum bagus, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Bahwa karma saya belum mampu untuk mendongkrak saya untuk mencari tempat sesuatu. Iya, semua tergantung karma ya. Iya, nggak usah itulah. 5 tahun sekali ada. Ya, bisa jadi Anda tidak jadi bupati, tidak jadi gubernur, tapi akhirnya jadi apa? Jadi menteri. Bisa. Iya. Mungkin jadi
konsul jenderal di mana gitu, bisa jadi. Staf ahli misalnya. Atau mungkin jadi pedande, pendeta, jauh lebih mulia, bisa jadi. Ya, itu sudah dibawa dari lahir, dan saya yakin dan percaya semua kembali ke karma yoga kita. Siap. Terakhir Ji, setelah 2 periode menjadi Ketua KPU Bali, planning Haji ke depan seperti apa? Saya sebenarnya sudah apa? Bukan bosan apa? Capek gitu ya. Ujung-ujungnya saya pulang. Karena begini, saya sudah berumur 54 tahun sekarang. Selama 54 tahun ini saya belum pernah melayani orang tua saya. Karena saya selalu jauh kan. Kuliah saya, bapak di Buleleng, saya di ini. Kerja juga saya di sini. Ya. Bapak sekarang di Bangli. Bapak di Bangli sekarang sudah mendekat dikit, tapi saya juga nggak pernah jarang pulang karena kesibukan saya. Saya mau pulang ke Bangli untuk ya paling tidak bisa melihat orang tua saya lebih lama lah sama saya. Kata teman-teman saya, kehilangan orang tua adalah sesuatu yang luar biasa susahnya, maka itu saya pulang. Teman-teman mengajak saya kembali ke Jakarta, bahkan Pak Doli sendiri. Ini pas saya ketemu, ayo ke RI. Aduh, Mas, aku enggak lah. Oh, udah ada tawaran untuk lanjut ke RI ya? Sudah teman-teman ketua-ketua se-Indonesia, Pak Ketua KPU RI semua mengajak saya setelah ini ke RI. Saya pikir saya harus pulang. Pulang ke Bangli. Pulang ke Bangli. Saya sudah lama juga menolak ajakan masyarakat Bangli untuk saya pulang. Ya, kemarin aja sudah saya mau diajak untuk nyaleg gitu, belum, saya bilang. Saya tuntaskan dulu. Karena kemarin saya belum jadi ketua KPU provinsi, karena belum menyelenggarakan Pilgub. Ya, supaya lengkap. Jadi ini Pilgub pertama aja. Iya, Pilgub pertama saya jadi ketua, karena kemarin mestinya 2018 kan diserentakkan. 2023. Ya, mestinya diserentakkan. Karena 2018 saya masih jadi ketua Bangli waktu Pilgub. Gitu. Jadi mohon doa restunya biar saya sehat terus, bisa ngayah di Bangli lah. Apapun jadi menunggu sampai periode selesai? Ya, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Ya, kalaupun tidak ya nanti kita lihat. Ya, saya berusaha untuk menyelesaikan periode saya dengan baik. Supaya semua, karena saya sedang menyusun buku tentang kiprah saya di kepemiluan. Jadi nanti mudah-mudahan Anda sudah mau mulai start menulis. Penulisnya sudah ada. Jadi mudah-mudahan kontribusi saya terhadap penyelenggaraan demokrasi di Bali bisa dibaca lah minimal oleh adik-adik kita, anak-anak saya, supaya nanti pemilu itu jauh lebih baik. Ya, dari Bali kita banyak tuh, ya, Bali Democrats Forum dari Bali juga kan. Jadi kenapa nggak semua harus belajar dari Bali? Saya punya cita-cita kalau bisa museum pemilu itu di Bali. Museum pemilu di Bali ya. Ya, kalau Pak Gub nanti berkenan, sebenarnya tanah di KPU Bali ini masih bisa dipakai museum pemilu. Sehingga orang belajar pemilu itu ke Bali. Jadi ada satu tempat yang berbeda, bukan untuk turisme, tapi belajar tentang pemilu Indonesia atau pemilu di Bali itu di museum ini. Ya, apa-apa yang baik untuk kita lakukan, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, selain lebih dekat dengan orang tua di Bangli nanti, udah juga ngayah melayani masyarakat di sana, ada rencana lagi? Ya, mudah-mudahan ya ada yang percaya saya, mungkin nanti mungkin saja bisa di legislatif atau eksekutif, ya nanti silakan. Tergantung. Ada keinginan atau rencana untuk kalau masyarakat menghendaki. Jadi politisi. Ya, kalau masyarakat kita menghendaki, saya akan ngikutin kehendak masyarakat Bangli, terutama yang ada di sekitar saya lah. Minimal orang-orang yang ada di sekitar saya. Kemungkinan nyalek? Ya, kita nggak tahu. Nanti kita lihat. Atau kemungkinan nyalon Bangli 1 atau Bangli 2? Setongkar kalau itu memang masyarakat mendorong saya dan masyarakat memilih saya, pasti jadi itu kita. Saya nggak pernah membayangkan dari awal, saya orang senang jadi profesor kok.
jadi guru besar. Guru besar. Ya. Ya, ya. Tapi ya inilah yang kita hadapi ya. Mudah-mudahan saya akan mengawal pemilu dulu. Pemilu sudah baik ya, saya akan kembali ke Bangli. Ngayah apapun diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kembali ke Karma Yoga ya. Iya, kembali ke Karma Yoga kita masing-masing. Baik. Baik, Tribuners seputar Tribun Bali. Menarik sekali perbincangan saya dengan Ketua KPU Bali. Tentu kita berharap Pilkada 2024 nanti berjalan lancar, berjalan damai, dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik ya Haji ya. Dan tentu juga kita berharap Haji juga tetap diberi kesehatan untuk bisa mengawal pelaksanaan pilkada ini sampai tuntas. Dan tentu kita berharap juga apa yang dicita-citakan beliau bisa terwujud. Demikian Tribuners seputar Tribun Bali, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.